Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Hidayat Al-Fatah dari kelas 1A dengan NIM P1725022100012. Di sini saya akan mempresentasikan makalah jurnal dengan judul Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Manusia, karya dari Nur Khalifah. Baik, langsung saja pada isi dari jurnal tersebut. Pertama, pengaruh budaya merokok terhadap kesehatan manusia. Pengertian rokok. Apa sih yang dimaksud rokok itu? Rokok merupakan lintingan atau gulangan tembakau yang dibungkus atau digulung dengan menggunakan kertas atau daun tembakau yang biasanya disebut dengan cerutu, atau bisa juga dengan kulit jagung, atau biasanya rokok klobot sebesar jari kelingking dengan panjang 8 sampai dengan 10 cm. Biasanya dibakar, setelah itu dihisap oleh penikmat rokok. Manusia telah lama mengkonsumsi rokok atau menggunakan tembakau, tetapi pengaruh negatif mengkonsumsi rokok baru dirasakan belakangan ini. Masyarakat sadari belakangan ini. Masyarakat telah percaya bahwa tembakau tidak merugikan kesehatan, dan perokok yang telah mengalami kecanduan bahkan memandangnya sebagai sesuatu yang dapat memberi ketenangan. Selanjutnya, kandungan senyawa dalam rokok. Dalam rokok sendiri memiliki banyak sekali kandungan senyawa berbahaya. Dari sekian banyaknya kandungan senyawa berbahaya, yang paling mencolok dari rokok sendiri ada 3. Pertama, tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar dan nikotin biasa disebutkan dalam bungkus rokok. Pertama, tar atau getah tembakau adalah campuran beberapa zat hidrokarbon. Kedua, nikotin adalah komponen terbesar dalam asap rokok dan merupakan zat adiktif. Nikotin sendiri dapat menyebabkan kecanduan terhadap penikmatnya. Ketiga, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karbon hemoglobin. Karbon monoksida sendiri merupakan hasil dari pembakaran rokok yang dihisap. Jadi yang dihisap perokok tersebut adalah gas karbon monoksida ini. Pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia. Penyakit yang berhubungan dengan rokok adalah penyakit yang diakibatkan langsung oleh merokok atau diperburuk keadaannya dengan merokok. Penyakit yang menyebabkan kematian para perapat antara lain ada jantung koroner, kedua serangan jantung, kanker, bronkitis, dan berbagai macam penyakit lainnya yang disebabkan oleh rokok. Pertama, jantung koroner. Rokok sendiri dapat menyumbat pembuluh darah dan akibatnya dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Ketiga, kanker. Kanker disebabkan karena tingginya zat karsinogenik yang terkandung di dalam rokok sendiri. Upaya penanggulangan masalah rokok. Pertama, meningkatkan harga rokok. Jika rokok ditingkatkan atau menaikkan pajak rokok, maka dapat mengurangi perokok dari golongan anak-anak hingga kaum menengah ke bawah. Karena tidak bisa dipungkiri,
yang diutamakan para pecandu rokok dari kalangan bawah sampai kalangan atas pun adalah rokok, dan juga anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA kebanyakan sudah di era saat ini sudah merokok semua. Kedua, memasang peringatan pada bungkus rokok seperti yang dilakukan saat ini melalui edukasi yang ditampilkan di bungkus rokok, seperti penyakit yang disebabkan oleh rokok ditempelkan di bungkus rokok. Ketiga, metode penghentian merokok secara bertahap. Penghentian merokok dapat dilakukan dengan cepat atau metode langsung, di mana perokok diharuskan langsung berhenti merokok dalam waktu singkat, yaitu 5-10 hari. Keempat, metode pemakaian obat-obatan nikotin replacement therapy. Penggunaan nikotin dosis rendah dalam bentuk permen atau bentuk plester adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pengaruh rokok dengan metode obat-obatan. Dan sekarang ini yang sedang marak adalah penggunaan vape di kalangan remaja dengan tujuan mengurangi penggunaan rokok. Namun di dalam vape sendiri, di dalam liquid vape memiliki kandungan nikotin yang juga cukup tinggi, yang berkisar 3 mg per mililiter, yang kandungannya jauh lebih tinggi daripada rokok sendiri. Akibatnya malah membuat perokok yang sebelumnya perokok berat menjadi lebih kecanduan karena kandungan nikotin sendiri yang lebih tinggi di vape. Hambatan masyarakat untuk berhenti merokok. Pertama, ketagihan secara fisik atau kimia, yaitu ketagihan terhadap kandungan nikotin di rokok. Selain itu, biasanya masyarakat yang dikeluhkan adalah sensasi merokok, karena tidak bisa didapatkan di media lain, tidak bisa digantikan gitu. Yang kedua, automatic habit, berupa kebiasaan dalam merokok. Ritual habit seperti membuka bungkus rokok, menyalakan, menghisap dalam-dalam, merokok sehabis makan, merokok sambil minum kopi, dan lain-lain sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saat setelah makan dan setelah beraktivitas, masyarakat langsung merokok. Ketiga, kecanduan secara psikologis. Ketergantungan secara psikologis atau emosional, yaitu kebiasaan menggunakan rokok dalam mengatasi masalah yang bersifat negatif seperti rasa gelisah, kalut, dan frustasi, seperti yang terjadi di mahasiswa, pelajar saat biasanya pusing mengerjakan tugas. Saat itu biasanya pelampiasan agar sedikit mengurangi tekanan dari tugas-tugas tersebut, biasanya mereka melakukan merokok. Kesimpulan dari bahaya kecanduan rokok ini adalah, kesimpulan dari pengaruh rokok terhadap kesehatan manusia ini adalah masalah rokok merupakan bukan persoalan mudah, tetapi semua pihak harus mendapat informasi yang lengkap tentang pengaruh negatif rokok, memahami peran dan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan pengaruh rokok tersebut. Tidak hanya diri sendiri dan lingkungan ataupun pemerintah untuk berusaha berhenti merokok atau menghindari rokok harus dimulai dari diri sendiri, adanya kemauan untuk berhenti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.